Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian beliau berkata, wa furidat alaihi salawatul khamsu wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Dan diwajibkan kepada beliau salat 5 waktu dan sholat di Mekah selama 3 tahun lamanya. Ini sudah kemarin ya. Wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Setelah itu beliau pun diperintahkan untuk hijrah ya ke kota Madinah. Kemudian beliau menyebutkan definisi hijrah. Apa itu hijrah? Kata beliau, wal hijratu al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah adalah pindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hijrah adalah pindah dari negeri syirik atau negeri kafir ke negeri apa? Islam. Itu namanya hijrah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan definisi negeri syirik dengan negeri Islam. Kapan disebut negeri itu disebut negeri Islam? Kata beliau, wa baladu syirki huwa alladhi tuqamu fiha sya'airul kufri wala tuqamu fihi sya'airul Islam. Negeri syirik adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar kekafiran dan tidak boleh ditegakkan padanya syiar-syiar Islam. Ya, secara seperti sholat berjamaah, adzan, melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, ya, melaksanakan sholat Jumat ala wajhin amin syamil, secara umum, ya, secara apa? Umum di semua negeri. Nah, ini negeri syirik kata beliau. Di negeri kafir adalah negeri yang ditegakkan padanya syiar-syiar apa? Kekafiran. Dan tidak boleh ditegakkan padanya syiar-syiar Islam seperti adzan, salat berjamaah, ya, Id, Jum'ah, secara apa? Umum dan menyeluruh. Kata beliau, wa inna ma qulna ala wajhin amin syamil. Dan kita perlu mengatakan kata-kata di situ secara umum dan menyeluruh. Liyakhruja ma tuqam fihi hadhihi sya'air ala wajhin mahsur. Ya, supaya apa? Supaya berbeda dengan apabila syiar-syiar Islam itu diizinkan tapi tidak secara umum dan menyeluruh, tapi hanya terbatas saja. Seperti di Amerika, di Inggris. Di Inggris, di Amerika boleh ada adzan, boleh, tapi dibatasi, Pak. Boleh sholat Jumat, syiar-syiar Islam, boleh, tapi dibatasi. Sedangkan kalau disebut negeri Islam itu, syiar Islamnya itu menyeluruh di semua negeri, Pak. Secara diizinkan secara apa? Bebas. Maka itu disebut dengan negeri apa? Islam. Iya. Nah, sekarang di Indonesia ini
Di Indonesia ini syiar Islam ditegakkan, tapi syiar kufur juga ditegakkan, Pak. Ya. Kalau negeri Islam yang memang benar-benar Islam, hanya syiar Islam saja yang boleh ada. Syiar yang lain nggak boleh. Kalau di negeri kafir, hanya syiar kufur. Syiar Islam tidak boleh kecuali terbatas. Bagaimana kalau di negeri yang di situ syiar kufur bebas, syiar Islam pun apa? Bebas. Iya. Maka tentu yang seperti ini, akal Islam tidak disebut negeri Islam secara sempurna, tapi juga tidak disebut negeri kafir. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya tentang negeri Maridin. Apa negeri Maridin, Pak? Negeri Maridin adalah negeri yang penguasanya orang kafir, dan dikuasai oleh orang-orang kafirin. Tapi umat Islam di situ dibebaskan sebebas-bebasnya melaksanakan syiar Islam. Boleh adzan secara umum, boleh sholat berjamaah dan yang lainnya, pokoknya dibebaskan. Tapi dia di bawah kekuasaan siapa? Orang kafir, salibis waktu itu. Apa kata jawab Syekhul Islam Taimiyah? Ini negeri nggak bisa disebut negeri Islam, nggak bisa disebut negeri apa? Kafir. Tapi ini jenis negeri yang ketiga, kata beliau. Iya. Sementara Al-Isbibaji dari mazhab Syafi'i mengatakan itu masih disebut negeri Islam. Kenapa? Karena di situ syiar Islam dibebaskan sebebas-bebasnya. Memang terjadi khilaf para ulama tentang hukum negeri Maridin ini. Iya. Kalau di negeri kita, alhamdulillah, presidennya masih sholat, Pak. Iya. Dan umat Islam, alhamdulillah, Pak, dibebaskan sebebas-bebasnya untuk menegakkan syiar. Jangankan adzan, Pak, nyanyi-nyanyi aja bebas di masjid. Ya, sholawatan di masjid ganggu orang bebas. Ya, Allah al-musta'an. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan sebuah pembahasan tentang hukum tinggal di negeri kafir. Apa hukumnya tinggal di negeri kafir itu? Kata beliau, al-iqamah fi daril kufri tanqasimu ila aqsam. Hukum tinggal di negeri kafir itu ada beberapa macam, sesuai dengan tujuannya. Al-qismul awal, macam yang pertama, an yuqima lid-da'wati ilal Islam. Dia tinggal di negeri kafir itu tujuannya untuk berdakwah, untuk mendakwahkan orang-orang kafir kepada Islam. Iya. Maka ini kata beliau fahadza nau'un minal jihad. Ini termasuk salah satu bentuk jihad. Fahiya fardu kifayah. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Ini orang yang tinggal di negeri kafir tapi tujuannya untuk apa? Dakwah. Al-qismu tsani, yang kedua, an yuqima li dirasati ahwalil kafirin wa ta'aruf ala ma hum alaihi min fasadil aqidah liyuhadziran nas minal iqtirari bihim. Dia tinggal di negeri kafir untuk mempelajari keadaan mereka. Bagaimana kerusakan akidah mereka, kerusakan akhlak dan moral mereka, ya, kehancuran suluk mereka, supaya apa? Untuk memperingatkan manusia tentang keburukan mereka supaya tidak tertipu. Ya. Maka yang seperti ini juga akhir Islam azani Allah wa yakum, ya perkara yang baik, yang bagus, karena niatnya tujuannya supaya
mengingatkan kaum muslimin dari keburukan mereka. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, an yuqima li hajati daulatil muslimah. Tinggal di negeri kafir, karena memang ditugaskan oleh negeri Islam sebagai ya utusan negeri Islam di sana. Istilahnya dubes, Pak, duta besar. Ya, untuk mengadakan hubungan antara dua negara tersebut. Iya. Maka yang seperti ini kata beliau apa? Boleh, nggak masalah. Al-qismur rabi yang keempat, an yuqima li hajatin khassah mubahah kat tijarah wal ilaj fatubahul iqamah biqadril hajah. Tinggal di negeri kafir karena ada keperluan khusus seperti bisnis. Seperti apa? Bisnis. Maka ini boleh, namun sebatas kebutuhan saja. Nggak boleh lebih. Artinya kalau kebutuhannya sudah selesai, wajib dia pulang. Iya. Tidak boleh tinggal di sana. Al-qismul khamis, bagian yang kelima, an yuqima lid-dirasah. Dia tinggal di negeri kafir itu untuk belajar. Misalnya belajar teknologi yang memang tidak ada di negeri Islam untuk kepentingan di negeri Islam. Makanya yang seperti ini kata beliau juga sama dengan sebelumnya. Boleh sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya sudah selesai, dia harus apa? Pulang. Ya. Namun kata beliau, bagi mereka yang ingin belajar di negeri kafir, ya, pelajar yang ingin belajar ke negeri kafir, harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, an yakuna talib ala mustawan kabir minan nudujil aqli. Itu dia betul-betul sudah matang pikirannya, Pak. Bisa membedakan baik dan buruk dan dia tidak terpengaruh ya oleh kebudayaan buruk di sana, Pak. Syarat yang kedua, an yakuna inda talib min ilmi syariah. Siswa ini, mahasiswa yang belajar ke negeri kafir ini harus punya ilmu agama yang cukup untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Supaya tidak tertipu di sana. Nah ini saudaraku, ini dua syarat yang harus dipenuhi nih bagi mereka yang sekolah di mana? Di luar negeri, terutama negeri kafir. Kemudian syarat yang ketiga yang harus dipenuhi, an yakuna inda talib dinun yahmi. Dia punya apa, agamanya kuat. Agamanya apa? Kuat. Supaya tidak mudah terperosok di sana. Karena kan di sana kan ngeri, Pak. Yang namanya fitnah di negeri kafir itu pasti dahsyat sekali ya. Kalau dia agamanya lemah akan sangat mudah dia jatuh. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Saya punya teman, dia ngambil S2 di Jerman. Dia cerita ke saya satu kamar sama orang Jerman. Tiba-tiba orang Jerman tuh datang bawa cewek ke kamarnya, zina di kamarnya. Setelah zina dia nawarin ke teman, ente mau nggak tuh? Coba kalau imannya nggak kuat, gimana? Saya punya teman ya yang sekolah di Belanda, Pak. Di Belanda itu ada yang namanya apa? Perempuan tuh dipamerkan, Mbak, di etalase. Pelacur-pelacur itu dipamerkan. Telanjang. Bayangkan. Kalau imannya lemah kan, wah kesempatan lah. Ya, mengerikan saudaraku sekalian. Maka dari itu, jangan coba-coba kita mau belajar di negeri kafir ya akhwal Islam kalau kita tidak yakin iman kita kuat. Dan memang kita nggak boleh yakin sebetulnya. Berat Pak fitnah itu. Ya.
Sekarang kita masuk ke Al-Qismus Sadis, bagian yang ke-6. Bagian yang keberapa? An yuqima lis-sakan. Tinggal di negeri kafir hanya untuk tinggal saja, bukan karena ada keperluan. Maka kata beliau, wahada akhtar. Ini sangat berbahaya. Ya. Lima yatarattab alaih minal mafasid. Karena banyaknya di sana mafsadah, fitnah. Ya. Seperti ikhtilat, kebebasan, campur baur, dan yang lainnya. Sangat mengerikan sekali ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini dia ya hukum daripada tinggal di negeri kafir. Kita lanjutkan kata Syekh, wal hijratu fariidatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Dan hijrah itu wajib atas umat Islam dari negeri kafir ke negeri apa? Islam. Namun tentunya Pak, hakikat hijrah itu kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hakikat orang yang hijrah adalah yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Nah, itu baru hijrah tuh, Pak. Nah, kalau misalnya pindah ke negeri Islam, tapi di negeri Islam tetap aja melakukan yang haram, apa manfaatnya? Karena tujuan hijrah itu supaya kita bisa meninggalkan yang haram, itu baru hijrah. Maka dari itulah kata para ulama, kalau misalnya kita tinggal di negeri atau di suatu daerah atau di tempat yang di situ maksiatnya banyak, Pak. Yang kita khawatir diri kita tidak selamat dari maksiat atau keluarga kita. Maka pada waktu itu disyariatkan juga pindah ke tempat lain yang bisa kita menegakkan ibadah secara ya bebas, nyaman. Kita juga selamat dari maksiat dan yang lainnya. Iya. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Apa dalil wajibnya hijrah? Wa dalil qauluhu ta'ala, yaitu dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka menzalimi dirinya sendiri, maksudnya mereka tidak mau hijrah. Maka para malaikat akan bertanya, kenapa kalian tidak mau hijrah? Maka mereka berkata, kami orang-orang yang lemah di muka bumi. Maka malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas dan kalian bisa hijrah? Maka mereka itulah tempatnya dalam neraka jahanam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini Allah memberikan ancaman, Pak. Orang yang gak mau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tempatnya di mana? Neraka jahanam, subhanallah. Ya. Kecuali kata Allah, orang-orang yang memang lemah dia dari kalangan laki-laki, wanita maupun anak-anak. Mereka tidak punya kemampuan untuk pergi hijrah dan tidak tahu jalan. Maka mereka itu Allah akan maafkan. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, Allah mengecualikan bahwa siapa yang dimaafkan itu mereka-mereka yang tidak punya kemampuan, lemah memang.
Apalagi di zaman sekarang, Pak, terkadang untuk pindah ke negara lain tuh susahnya minta ampun, Pak. Ya, harus pakai paspor, visa, apalagi untuk tinggal di suatu negara orang lain. Wah, butuh dana besar, ya. Dan untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan susah banget di zaman sekarang. Maka kalau zaman sekarang ya keadaannya sulit dan memang tidak punya dana dan biaya, maka dia masuk dalam mustad'af, orang-orang yang dimaafkan tentunya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang lainnya itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu, inna ardi wasi'ah, fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi ini luas, bumiku ini luas. Maka hendaklah kalian beribadah kepadaku saja. Dalam ayat ini memberikan kepada kita, Pak, bahwa tujuan hijrah adalah supaya kita bebas beribadah kepada Allah. Maka kalau kita di suatu tempat tidak bebas beribadah kepada Allah, wajib kita hijrah ke tempat yang memang kita bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, semoga Allah merahmatinya, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sebab turunnya ayat ini itu tentang kaum muslimin yang ada di Mekah tapi tidak hijrah. Tidak mau apa? Hijrah. Allah masih memanggil mereka dengan seorang yang beriman. Artinya mereka yang tidak hijrah itu, Pak, bukan kafir. Karena Allah masih memanggil mereka sebagai orang-orang yang beriman. Tapi mereka sudah jatuh kepada apa? Dosa. Ya. Sudah jatuh kepada dosa besar. Nah, ini akhwat Islam, azani Allah wa ya. Kemudian beliau membawakan dalilnya dari hadis. Wa dalilu 'alal hijrah minas sunnah. Dan dalil hijrah dari sunnah, yaitu dari hadis. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha." Hijrah tidak akan putus sampai taubat itu putus. Dan taubat itu tidak akan putus sampai matahari terbit dari apa? Barat. Berarti hijrah tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Adapun bagaimana dengan hadis la hijrata ba'dal fath? Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Gimana tuh hadis? Kata para ulama, maksud hadis ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, kenapa? Karena Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam sehingga menjadi negeri Islam. Sehingga tidak ada lagi disyariatkan hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap disyariatkan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ini akal Islam. Hanya orang-orang yang mengkafirkan negeri Indonesia suruh hijrah aja, Pak. Suruh pergi, Mas. Kamu kan mengkafirkan negeri Indonesia. Berarti negeri ini negeri kafir. Udah kamu hijrah. Bingung juga, Pak. Saudi pun bahkan dikafirkan sama mereka. Iya. Dan lucunya lagi, Pak. Orang-orang yang mengkafirkan negeri Saudi perginya malah ke Inggris, Pak. Ini sahih. Ya. Perginya di Inggris, tinggalnya di Inggris. Dia kafir-kafirkan negara Saudi, katanya ulamanya ulama tapi hijrahnya ke negeri kafir, kan lucu. Subhanallah. Allah musta'an.
Kemudian penulis berkata, "Falamma istaqarra bil Madinah, amara bi baqiyati syara'i'il Islam." Ketika Rasulullah SAW telah tinggal di kota Madinah, Allah pun memerintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain. Ya, mitlus zakah, was-saum, wal-hajj, wal-jihad, wal-adhan, wal-amru bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam. Seperti zakat, puasa Ramadan, haji, berjihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syiar-syiar syariat-syariat Islam yang lain. Allah turunkan itu di kota Madinah. Kalau di Mekah, Pak, ayat-ayatnya berhubungan dengan masalah apa? Tauhid dan akidah. Adapun di Mekah, ayat-ayatnya kebanyakan berhubungan dengan hukum. Maka ayat-ayat ahkam, hukum itu rata-rata turunnya di mana? Di Madinah. Disyariatkannya adzan, itu di tahun pertama Hijriah. Disyariatkannya bulan Ramadan, ya, itu di tahun kedua Hijriah. Disyariatkannya haji di tahun ke-6 Hijriah. Disyariatkan juga jihad dan yang lainnya. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah, yang pertama kali beliau bangun masjid, Pak. Yang pertama kali beliau bangun apa? Masjid dulu. Itu menunjukkan bahwa masjid ini memang sangat penting dalam Islam. Dan masjid dalam Islam itu bukan hanya sebatas untuk sholat berjamaah, tapi betul-betul untuk menjadi markas, pusat ya Islam, pusat dakwah, ya demikian pula ya semua yang berhubungan dengan Islam. Makanya Rasulullah SAW yang pertama kali mendirikanlah Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi itu Rasulullah SAW, akhwal Islam, ya Islam pun kemudian kemana-mana tersebar, Masya Allah. Maka dari itulah ya akhwal Islam, ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah tidak langsung dengan serta-merta menegakkan daulah, tidak. Iya. Karena daulah itu, Pak, bukan tujuan. Dia hanyalah apa? Wasilah. Dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah, tujuan dakwahnya bukan menegakkan daulah, bukan. Tapi tujuan dakwahnya adalah untuk agar manusia mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Adapun daulah itu hadiah dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa'adallahu allazina amanu. Ya, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat. La yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji, janji ini buat siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi. Sebagaimana Allah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhai untuk mereka itu. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan menjauhkan kesyirikan. Berarti ini sudah janji Allah, Pak. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka yang senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, Allah berikan baru kepada mereka apa? Kekhilafahan. Berarti itu menunjukkan bahwa khilafah bukan tujuan. Nggak kayak orang-orang HTI. Orang HTI, tujuan dakwahnya apa, Pak? Tegakkan khilafah, khilafah, khilafah. HTI itu kan
didirikan di mana? Di Suriah, ya, oleh orang yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani, dan memang akidahnya Asy'ariyah. Makanya HTI itu akidahnya Asy'ariyah, menolak hadis ahad. Dan HTI punya manhaj apa? Mereka meyakini bahwa dosa terbesar umat Islam tidak adanya khilafah. Makanya tujuan yang mereka selalu gembor-gemborkan apa? Tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan. Itu syiar mereka, sudah. Iya. Mirip sebetulnya dengan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Kalau Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mendirikan siapa? Said Qutb, Hasan al-Banna, dan tujuannya waktu itu untuk menggulingkan pemimpin Jamal Abdul Nasir dan menuduh bahwasanya Jamal Abdul Nasir ini tauhid dan mereka mengkafirkannya, padahal Jamal Abdul Nasir ini orang Islam, sholat. Ya. Bahkan Jamal Abdul Nasir mengangkat qadhi Mesir, seorang ulama besar Pak di zamannya, itu Syekh Ahmad Syakir. Pernah dengar Syekh Ahmad Syakir? Beliau ini gurunya Syekh Albani rahimahullah. Beliau sebagai qadhi. Syekh Ahmad Syakir menyurati Hasan al-Banna dan menasehati agar meninggalkan manhaj dia yang ngaco itu, Pak. Tapi tidak mau dia. Dinasehati Said Qutb, tapi tidak diterima. Ya, tetap tujuan dakwah mereka memang tujuannya apa? Untuk apa? Menghancurkan Jamal Abdul Nasir yang mereka anggap togut itu. Makanya kita lihat dua dakwah ini mirip sebetulnya. HTI dan Ikhwanul Muslim ini. HTI yang selalu diserukan khilafah, khilafah, khilafah. Ikhwanul Muslimin selalu apa? Ya, tujuannya untuk memberontak kepada penguasa yang mereka anggap itu togut. Bahkan Said Qutb pada waktu itu mengkafirkan seluruh umat Islam, termasuk Saudi waktu itu, Pak. Iya. Allah al-Musta'an. Kita lanjutkan ya akhal Islam. Akhadha ala hadha 10 sinin. Wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamu alaihi. Wa dinuhu baqin. Dan beliau pun di kota Madinah selama 10 tahun lamanya. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini, subhanallah Pak, ya Allah membela agama ini luar biasa. Ya. Terlebih ketika terjadinya Fathu Makkah, atau ketika terjadinya perdamaian Hudaybiyah. Dan perdamaian Hudaybiyah itu disebut oleh Allah sebagai kemenangan. Dalam firman-Nya, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memenangkan, memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Itu terjadi kapan, Pak? Ketika perdamaian Hudaybiyah. Saat itu kaum muslimin mau umroh, dicegat sama apa? Kaum musyrikin di Hudaybiyah, nggak boleh masuk Mekah. Iya. Akhirnya Rasulullah SAW mengirimkan Utsman bin Affan untuk apa? Mengadakan perundingan dengan orang musyrikin, melobi lah isinya. Rupanya apa yang terjadi? Malah terdengar kabar bahwa Utsman dibunuh. Maka Rasulullah pun membaiat para sahabat saat itu yang ikut, ada sekitar 1.500 orang, untuk membela darah Utsman sampai titik darah penghabisan, yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatah itu, bahwa orang-orang yang ikut Bai'atur Ridwan dijamin masuk surga semuanya. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah pohon. Iya. Lalu kemudian orang-orang Quraisy pun
Dia mengirimkan orang-orang mereka ke Rasulullah SAW dan ternyata itu berita yang bohong. Utsman tidak dibunuh. Terjadilah Pak perdebatan sengit. Akhirnya terjadilah kesepakatan, ya sudah. Isi kesepakatannya apa Pak? Bahwa kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah di tahun ini, namun boleh di tahun yang akan datang. Poin yang kedua, ini yang bikin geram para sahabat. Semua tawanan kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Dan semua tawanan kaum musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Wah, ini poin yang sangat membuat marah para sahabat seluruhnya. Sampai Umar datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, alasna alal haq. Bukankah kita di atas kebenaran? Kata Abu Bakar, benar. Ya, alaisu alal batil, bukankah mereka di atas kebatilan? Benar, kata Abu Bakar. Falimadza nu'ti hadhihi daniyah? Lalu kenapa kita ini memberikan kehinaan seperti ini kepada mereka? Apa kata Abu Bakar? Ya Ibn al-Khattab. Ya, hai Umar bin Khattab. Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya mengikuti perintah Rabb-Nya. Nggak puas, Umar datang ke Rasulullah SAW mengucapkan sama seperti yang diucapkan kepada siapa? Abu Bakar. Jawabannya mirip. Kata Rasulullah, aku hanya menjalankan perintah Tuhanku, hai Umar. Akhirnya kemudian Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah supaya kaum muslimin yang membawa hewan untuk hadyu segera disembelih dan segera tahalul. Tapi nggak ada satupun sahabat yang menaati Rasulullah. Saking marahnya dengan isi apa? Isi perdamaian. Akhirnya Rasulullah masuklah ke rumah, ke kemahnya Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberikan usulan. Begini, wahai Rasulullah, engkau keluarlah, sembelih sendiri, dan cukur rambutmu sendiri. Akhirnya Rasulullah pun menyembelih sendiri, mencukur sendiri. Melihat itu para sahabat paham bahwa perintah Rasul ini memang wajib, bukan sunnah. Akhirnya mereka saling mencukur temannya sampai hampir membunuh teman Pak. Saking kesalnya itu. Ya. Saking kesalnya. Tapi apa yang terjadi? Benar Pak. Ternyata perdamaian Hudaybiyah itu kemenangan. Rasulullah pun bebas mengirimkan utusan ke para raja, para kabilah, mendakwahi ke sana kemari, sehingga Islam tersebar kemana-mana, Pak. Marahlah orang-orang musyrikin. Seorang musyrikinlah yang kemudian membatalkan sendiri perdamaian itu. Maka kemudian Rasulullah mempersiapkan pasukan yang sangat besar, 10.000 pasukan. Kemudian Rasulullah pun datang ke kota Mekah dan berhasil menguasai kota Mekah. Terjadilah Fatu Mekah. Iya. Maka kata Umar apa? Ayuhan nas, hai manusia. Tuduh pendapat-pendapat kalian dalam agama ini. Kami dahulu nggak setuju dengan isti perdamaian itu. Tapi ternyata itu kemenangan buat kaum muslimin. Iya. Sebuah pelajaran yang sangat agung sekali. Allahu a'lam. Kita adzan dulu. Saya tinggal di lingkungan yang masih merayakan Maulud Nabi. Gimana sikap yang bijak untuk menolak permintaan sumbangan untuk acara Maulid? Antum nyumbangin buku aja Mas tentang hukum perayaan Maulid Nabi. Ya, beli buku, datang minta sumbangan, kasih bukunya. Ini Pak, saya bisa nyumbang ini aja. Ya, besok-besok nggak bakal ditagih lagi insya Allah.
Apakah benar tauhid uluhiyah itu inti tauhid betul? Kenapa demikian? Karena orang-orang musyrikin Quraisy meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Tapi masalahnya orang musyrikin Quraisy itu apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah yang merupakan itu tauhid uluhiyah. Makanya yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul bukan tauhid rububiyah, bukan. Tapi yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul yaitu tauhid uluhiyah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati fi kulli apa? Ummatir rasul an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwah mereka? Hendaklah beribadah kepada Allah saja dan jauhi apa? Taghut. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku saja. Jadi ini tauhid ibadah yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Apa hukum bekerja jadi TKI di negeri kafir, Pak? Akhi, bekerja di negeri kafir, ya, pada asalnya kalau memang kita masih punya pekerjaan di negeri Islam tidak boleh. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa di negeri kafir itu fitnahnya dahsyat, berat. Iya. Kecuali kalau di negeri Islam sudah nggak ada kerjaan lagi. Selama masih ada di negeri Islam pekerjaan, cari pekerjaan yang bisa kita alhamdulillah ya menuntut ilmu di negeri Islam, belajar Islam dan yang lainnya. Kalau mau jadi TKI mendingan juga ke negeri Islam lagi deh Pak, ke Saudi, ke Emirat misalnya. Itu lebih baik daripada ke negeri apa? Kafir. Mohon penjelasan ayat, tidakkah kalian berakal? Karena ayat-ayat tersebut dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah ya, untuk bebas tafsir dengan ayat-ayat Allah. Ini namanya menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Karena akal itu Allah ciptakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, melalui apa? Cara yang benar. Adapun kemudian menafsirkan ayat seenaknya dengan akal, maka semua para ulama sepakat nggak boleh. Makanya Ibnu Katsir mengatakan apa? Wa amma tafsir Al-Quran bimujarradir ra'yi faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan sebatas akal, maka hukumnya apa? Haram. Bahkan munculnya kesesatan itu akibat menafsirkan Al-Quran sebatas dengan apa? Akal. Iya. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunannya dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai berkata, Arsala Umar ibn Khattab ila ibn Abbas yas'alu. Umar bin Khattab mengirim seseorang untuk bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Faqal, Ibnu Abbas bertanya, Umar berkata, Kaifa takhtalifu hadhil ummah wa kitabuha wahid wa nabiyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Kok bisa umat Islam berpecah belah? Sementara kitab sucinya satu, nabinya satu dan kiblatnya satu. Umar bingung. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, ya Amiral Mu'minin, innal Qur'ana unzila alaina
faqara'nahu wa 'alimnah fasayakunu likulli qaumin fihi ra'yun fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu wa idza ikhtalafu iqtatalu. Hai Amirul Mukminin, Al-Quran itu diturunkan ke kita dan kita pun membacanya dan memahaminya dengan benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti orang-orang akan memahami Al-Quran sebatas dengan akalnya sendiri. Maka ketika mereka memahami Al-Quran dengan akal-akal mereka sendiri, pastilah mereka akan berpecah belah. Kalau mereka berpecah belah, pasti mereka akan berperang satu sama lainnya. Nah ini Pak, ya. Bagaimana jika kita merasa sudah cukup fondasi agama? Bisakah kita pergi ke negeri kafir dengan tujuan bekerja sebatas kebutuhan? Sudah kita sebutkan tadi Pak, selama masih ada di negeri Islam pekerjaan, udahlah di negeri Islam aja. Ya, cuma masalahnya kan kita pengennya gajinya lebih gede di sono gitu. Nggak qanaah gitu Pak. Iya. Bagaimana hukumnya travel tour khusus wisata ke negeri kafir? Wah ini bahaya Pak. Wisata ke negeri kafir tuh bahaya untuk keimanan kita. Nggak lepas dari tempat-tempat wisata, yang namanya tempat wisata nggak lepas dari Allah tahu sendiri. Antum tahu tidak Pak, Indonesia itu dinobatkan sebagai negeri terindah di dunia. Indonesia, negeri kita, itu dinobatkan sebagai negeri terindah di dunia. Ngapain jauh-jauh? Antum pergi ke Labuan Bajo, pindah benar di sono. Labuan Bajo di sono kan mayoritas Muslim. Antum pergi ke Lombok, wah luar biasa keindahannya Pak. Antum pergi ke Maratua, ya itu ajib banget Pak. Ngapain harus pergi ke negeri kafir, ke Swiss, ke si, ngabisin duit nggak ada manfaatnya wallah. Ya, nggak ada manfaatnya. Mendingan buat negeri kita sendiri, Mak. Ya, biar apa ekonomi di sana juga tumbuh gitu kan. Mereka di sana Muslim, ya udah kita bantu negeri kita sendiri, buat negeri kita sendiri. Ya, saya pernah melihat teman lagi jalan-jalan ke luar negeri. Saya tanya, indahan mana Mas di sono sama di Lombok? Ya, Lombok lah Ustadz, katanya. Indahan mana sama ya, udah di Indonesia ini udah segala-galanya Mas. Kalau keindahan tuh ada semua di sini. Ya, kalau cuma mau menikmati apa? Keindahan. Mendingan daripada wisata nggak ada manfaatnya, umroh sono. Umroh itu wisata yang luar biasa, sudah dapat pahala, ya, menghapus dosa, menambah keimanan. Bagaimana hukumnya menikah dengan mu'alaf dari negeri kafir tapi sudah mengenal manhaj salaf dan mengamalkan sunnah? Setelah menikah, dia mengajak untuk tinggal di negeri kafir karena orang tuanya ada di negeri kafir dan sudah tua. Tapi dia ada keinginan untuk tinggal di negeri Islam. Kalau memang keadaannya seperti ini, dia ingin berbakti kepada orang tua, nggak apa-apa. Iya, selama tadi dia bebas di negeri kafir itu untuk melaksanakan syiar Islam. Dibebaskan sholat dan yang lainnya, dan tidak dilarang. Seperti itu boleh. Saudara kita hijrahnya ke negeri kafir. Lah, kok hijrah ke negeri kafir? Karena gajinya lebih gede. Hijrah itu dari negeri Islam ke negeri kafir. Negeri kafir ke negeri Islam, Pak. Jangan kebalik. Apakah jenis negeri yang ketiga tadi masuk ke hukum negeri, tinggal di negeri kafir? Enggak masuk. Ya. Yang jenis yang ketiga tadi tidak termasuk dan tidak masuk dalam
larangan tinggal negeri kafir, karena itu tidak disebut negeri kafir, tidak. Iya. Wallahu a'lam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.